Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang terhormat Ibu dosen, Ibu Sulastri, SPD MH. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu, yaitu membuat video pembelajaran menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint pada mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri SPD MH. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Vialisa, nomor induk mahasiswa 1910 1155 0010, kelas 03 PPKE 001, mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, dosen Ibu Sulastri SPD MH, Universitas Pamulang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kompetensi dasar atau KD 3.5. Pada KD 3.5 berisi mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk kelas 10 SMA mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tujuan pembelajaran dari KD 3.5 ini. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran dari KD 3.5, saya akan menunjukkan analisis dari KD 3.5. Menganalisis KD ada dua cara. Yang pertama, menentukan IPK atau indikator pencapaian kompetensi dan merumuskan tujuan dari IPK. Yang pertama, menentukan IPK. IPK atau indikator pencapaian kompetensi berupa 3 digit angka. Di sini saya menggunakan KKO atau kata kerja operasional C1 karena pada KD 3.5 menggunakan KKO yang C1 yaitu ranah memahami. Karena KD 3.5 itu mengidentifikasi, maka dia masuk ke dalam KKO yang C1. Di sini saya menggunakan menjelaskan, di mana menjelaskan merupakan bagian dari KKO yang C1. Poin 3.5.1 yaitu menjelaskan pengertian integrasi nasional. Pada poin 3.5.2 yaitu menyebutkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yang kokoh di Indonesia. Selanjutnya, poin 3.5.3 menyebutkan faktor pendukung integrasi nasional. Pada poin 3.5.4 yaitu menyebutkan faktor penghambat integrasi nasional. Pada 3.5.5 menjelaskan strategi dalam mewujudkan integrasi nasional. Jadi, dalam menentukan IPK pada KD 3.5 ini, saya menggunakan KKO yang C1 semuanya. Selanjutnya, saya akan merumuskan tujuan IPK. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian integrasi nasional. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yang kokoh. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan faktor pendukung integrasi nasional. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan faktor penghambat integrasi nasional. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, siswa mampu menjelaskan strategi dalam mewujudkan integrasi nasional. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam topik materi, yaitu pada KD 3.5 yang berupa faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk kelas 10 SMA mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Perbedaan yang terdapat di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik akan berubah menjadi ancaman. Salah satu cara untuk menjaga keragaman di Indonesia adalah dengan mendukung adanya integrasi nasional.
Dengan adanya integrasi nasional, diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Untuk dapat memahami apa itu arti dari integrasi nasional, berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian secara etimologi. Secara etimologi, integrasi berasal dari kata integrate yang berarti memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatupadukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Selanjutnya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan untuk nasional sendiri dapat diartikan sebagai bangsa. Selanjutnya, secara politik. Secara politik, integrasi nasional yaitu penyatuan berbagai masyarakat dari kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah negara yang akan membentuk suatu identitas nasional. Yang terakhir, secara antropologi, integrasi nasional merupakan proses penyelarasan antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat bernegara yang menciptakan suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Selanjutnya, kita akan membahas topik pembahasan yang kedua, yaitu menyebutkan faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional. Jadi, membangun integrasi nasional juga membutuhkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Faktor yang pertama yaitu adanya kemauan dan kesadaran bangsa dalam mengelola sara dan keanekaragaman budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Jadi, dalam suatu bangsa itu masyarakatnya harus mempunyai kemampuan dan kesadaran dalam mengelola perbedaan, seperti timbulnya sikap toleransi antar sesama. Selanjutnya, adanya kemampuan untuk memfilter penyebaran ideologi asing. Jadi, setiap warga negara harus mempunyai kemampuan untuk menyaring penyebaran ideologi asing yang dapat disebarkan melalui gadget-gadget atau berita yang sekarang bisa saja dapat bersifat hoax. Jadi, kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya kemampuan mereaksi dan mendominasi ekonomi asing. Jadi, negara kita harus mempunyai kemampuan untuk mereaksi dan mendominasi ekonomi asing. Jadi, kita harus dapat berperan di kancah internasional. Selanjutnya, bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan ideologi Pancasila. Jadi, sistem budaya kita harus disesuaikan dengan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut sudah terdapat dalam Pancasila, di mana Pancasila itu dijadikan ideologi oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, yaitu menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, berbagai kegiatan budaya seperti pagelaran seni, seperti misalnya di Jawa kan banyak ada seni dari wayang kulit. Nah, dengan mengadakan menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya seperti pagelaran wayang kulit, itu dapat memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita memasuki topik pembahasan yang ketiga, yaitu menyebutkan faktor-faktor pendukung integrasi nasional. Jadi, selain ada faktor yang perlu diperhatikan di dalam membangun integrasi nasional, kita juga harus mempunyai faktor-faktor pendukung yang dapat mendukung adanya integrasi nasional. Yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
Maksudnya yaitu rasa senasib dan seperjuangan antara warga negaranya sehingga menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang kuat dalam bernegara. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Misal, kita seperti saya, orang Jawa, akan main ke Pulau Kalimantan. Nah, otomatis saya tidak bisa berbahasa bahasa daerah Kalimantan. Dengan adanya bahasa Indonesia, saya dapat memahami apa yang orang-orang Kalimantan tersebut bicarakan. Inilah yang dimaksudkan sebagai penggunaan bahasa Indonesia dapat mendukung faktor integrasi nasional. Selanjutnya, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Kita harus mencintai tanah air kita, seperti menggunakan produk-produk lokal, seperti membeli batik. Sekarang banyak sekali produk-produk lokal yang bahkan lebih bagus daripada produk dari luar negeri. Selanjutnya, yaitu tersedianya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, benar sekali. Ideologi nasional kita adalah Pancasila, di mana Pancasila sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai luhur pada adat istiadat, nilai-nilai luhur religius. Jadi, nilai-nilai Pancasila tersebut sudah tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang tetap mendukung adanya persatuan. Selanjutnya, munculnya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Nah, warga negara kita, rakyat Indonesia, dulu sama-sama pernah dijajah oleh penjajah seperti Belanda, Jepang. Nah, adanya rasa senasib sepenanggungan karena pernah dijajah membuat mereka bersatu padu mewujudkan kemerdekaan Indonesia bersama-sama melawan penjajahan sehingga mewujudkan Indonesia menjadi merdeka. Disitulah timbul rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, yaitu adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Nah, di dalam Sumpah Pemuda itu ada sumpah-sumpah dari pemuda, seperti bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus digunakan dalam sehari-hari karena itu merupakan bahasa negara. Selanjutnya, terbentuknya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Contohnya apa? Semisal sekarang ada banyak sekali orang-orang yang ingin mengubah ideologi negara. Dengan adanya faktor tersebut, adanya golongan atau ormas yang ingin merubah ideologi negara kita Pancasila. Nah, jadi para rakyatnya itu bersatu agar dapat memperkuat ideologi Pancasila. Nah, jadi terbentuknya ancaman dari luar negara maupun dari dalam negara menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Nah, ini sudah jelas sekali adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu terbentuknya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Jadi terbentuknya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Jadi jika kita mempunyai kepribadian yang sama, yaitu menggunakan atau mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu akan mewujudkan rasa kesatuan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang membuat kita dapat menghargai perbedaan seperti nilai toleransi, saling bergotong royong, bekerja sama, bermusyawarah. Jadi kepribadian dan pandangan hidup bangsa itu harus sama, yaitu berpedoman kepada Pancasila. Selanjutnya yaitu menyebutkan faktor-faktor penghambat integrasi nasional.
Jadi, selain adanya faktor pendukung, ada juga faktor-faktor yang dapat menghambat proses terjadinya atau diwujudkannya integrasi nasional. Yang pertama, yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Maksud dari bersifat heterogen yaitu heterogen itu kan artinya beraneka ragam. Jadi beraneka ragam suku, budaya, agama. Nah, kurangnya penghargaan. Penghargaan itu bisa diartikan sebagai pengakuan dari pemerintah gitu terhadap kemajemukan yang bersifat beragam. Jadi masih kurangnya pengakuan dari pemerintah itu yang membuat terjadinya penghambatan dalam integrasi nasional. Yang kedua yaitu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Rasa ketidakpuasan ini biasanya seringkali terjadi itu di daerah-daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Karena biasanya mereka itu kurang sekali sentuhan dari pemerintah, seperti pembangunan, misal listrik. Di kota-kota sudah banyak listrik, bahkan teknologi sudah canggih. Akan tetapi di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal tersebut listrik masih belum ada. Jadi mereka itu merasa tidak puas atas ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan rasa ketidakpuasan ini memudahkan mereka untuk dapat terprovokasi hal-hal yang tidak baik dari luar, sehingga hal ini dapat menghambat diwujudkannya integrasi nasional. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang biasanya orang-orang yang tidak mau terbuka dengan hal-hal yang bersifat modern. Biasanya seperti orang-orang zaman dahulu gitu kan, mereka tidak mau sadar terhadap apa sih yang sedang mengancam Indonesia, mengancam negara kita. Jadi mereka itu wawasannya kurang terbuka, jadi mereka terlalu nyaman dengan dirinya sendiri dan tidak peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia luar atau bahkan di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu melemahnya toleransi antar golongan. Nah, hal ini sangatlah riskan, sangatlah berisiko terjadinya konflik karena yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam negara yang majemuk itu adalah rasa toleransi. Jadi, dengan melemahnya toleransi antar golongan, maka rakyatnya itu akan mudah terprovokasi sehingga menimbulkan konflik-konflik yang dapat menghambat integrasi nasional. Selanjutnya, yang terakhir yaitu topik materi yang terakhir menjelaskan strategi dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama yaitu strategi asimilasi. Apa sih strategi asimilasi itu? Strategi asimilasi adalah untuk asimilasinya sendiri adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dalam pencampuran tersebut dua kebudayaan melebur jadi satu sehingga menghilangkan jati diri dari masing-masing kebudayaan tersebut. Jadi ketika strategi asimilasi menjadi sebuah strategi integrasi nasional, hal ini berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya baik dari budaya kelompok atau budaya lokal. Nah, hal ini jika dilihat dari perspektif demokrasi, upaya ini dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional. Sebagai contoh dari asimilasi yaitu perkawinan antar suku sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. Contohnya semisal orang suku Jawa
menikah dengan orang suku Dayak. Jika mereka menikah, besar kemungkinannya akan terjadi pembauran di antara keduanya sehingga menghilangkan jati diri asli dari masing-masing kebudayaan yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu strategi akulturasi. Akulturasi sendiri adalah proses pencampuran dua macam atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan baru, di mana ciri-ciri kebudayaan asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian, berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentuknya. Jadi, apabila akulturasi diterapkan dalam strategi integrasi nasional oleh pemerintah dalam suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Jadi strategi ini dirasa cukup tepat untuk diterapkan dalam mewujudkan integrasi nasional, karena tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau unsur budaya lokal. Contoh dari akulturasi sendiri yaitu Masjid Menara Kudus, merupakan akulturasi dari agama Islam dengan agama Hindu, di mana masjid ini merupakan tempat ibadah bagi umat Islam yang menyerupai bangunan pura dari agama Hindu. Yang terakhir yaitu strategi pluralis. Strategi pluralis, sebelumnya paham pluralis sendiri itu merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Jadi prinsip dari strategi Jadi prinsip dari paham pluralis yaitu mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Hal ini berarti dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberi kesempatan kepada semua unsur lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional dapat diwujudkan dengan tetap menghargai adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Contoh dari strategi pluralis sendiri yaitu almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menjadikan hari raya agama minoritas di Indonesia yaitu agama Konghucu sebagai hari raya libur nasional. Selanjutnya kesimpulan dari materi hari ini yaitu masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah harapan bagi setiap negara. Sebab terintegrasinya masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak potensi sumber daya yang dimiliki negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan integrasi nasional untuk dapat menciptakan keselarasan di tengah masyarakat yang majemuk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau pembahasan yang kurang dapat dimengerti, bahkan ada kekeliruan sehingga pembahasan tersebut kurang tepat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.